Heyo, selamat datang dan balik lagi bareng saya, Taruna Muda Satria Dima Perdana di Iskai Radio FM. Tapi kali ini saya hanya bisa menjadi host tunggal karena saudara saya yaitu Dika sedang berhalangan hadir sehingga ia tidak bisa berkumpul bersama kita pada hari ini. Tapi jangan khawatir, ada penggantinya. Kali ini saya menghadirkan yang lebih spesial lagi, yaitu Taruna Remaja William Evander Rian. Selamat datang Kak. Dan pada malam ini kita akan membahas seputar pengalaman dari Kakak William. Langsung saja, kira-kira Sky Viewers nih kan pasti pengen tahu ya Kakak William ini sebenarnya ini siapa, dari mana, dan kenapa sih mau masuk ke Poltekbang? Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Taruna Remaja William Rian. Biasa dipanggil Taruna Remaja William. Saya prodi MBU. Lalu saya domisili di Jayapura, asal suku dari Maluku. Oke. Ya. Jadi benar-benar ini ya kayak berasal dari Maluku, domisili Jayapura, dan masuk ke Poltekbang Jayapura. Oke. Kira-kira kenapa sih Kak kakak memilih Poltekbang Jayapura? Kan masih banyak kuliah-kuliah lain tuh di Jayapura itu. Oke. Sebenarnya kebetulan saja saya karena tinggal di Jayapura, terus juga karena dekat dengan rumah saya. Lalu ketika kemarin tes untuk masuknya itu COVID. Oh, COVID. Ya, jadi saya lebih mencari aman. Akhirnya saya memilih Poltekbang Jayapura dan juga peluang tentunya. Baik. Tapi kalau boleh tahu, karena kan masuk ke sini pada saat era-era COVID itu ya Kak ya? Siap. Apakah sebelumnya kakak itu pernah berkuliah atau bekerja atau mungkin gap year? Seperti mungkin Sky Viewers kan banyak yang ingin mendaftar tentara, mendaftar polisi, tidak lulus-lulus dan pada akhirnya masuk ke Poltekbang Jayapura. Kira-kira kehidupan kakak seperti apa sebelum masuk Poltekbang Jayapura? Oke, saya sebelum masuk di Poltekbang Jayapura, saya sudah kuliah. Sudah berkuliah? Kuliah di Uncen, atau Universitas Negeri di Jayapura. Nah, saya sudah 3,5 tahun. 3,5 tahun kah? Tinggal sebentar lagi wisuda. Itu udah selangkah lagi gitu ya? Benar. Saya juga sudah PKL, tapi saya lebih memilih Poltekbang Jayapura. Alasannya kenapa itu Kak? Kan ini udah 3,5 tahun, terus kakak ngulangin lagi dari nol masuk sebagai Taruna di Poltekbang Jayapura. Kenapa Kak kira-kira? Jujur pribadi, tentunya saya memilih sesuatu yang menjamin, yang pasti untuk masa depan saya. Jadi setelah saya mencari tahu, Poltekbang Jayapura merupakan salah satu sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, Matra Udara. Dan waktu itu saya membaca literasi pengumumannya, tertera bahwa setelah lulus menjadi PNS atau ASN secara langsung. Nah, itu yang membuat saya mempertimbangkan lagi kira-kira mana nih yang mungkin bisa membuat orang tua bangga. Akhirnya saya lebih memilih Poltekbang Jayapura. Oke, kalau saya ambil benang merahnya dari ketika kakak 3,5 tahun berkuliah, kemudian ingin lulus tapi saat itu masih era COVID, kemudian kakak mengatakan ingin cari yang pasti-pasti saja, dimana kita tahu saat COVID semua pekerjaan itu terdampak ya Kak ya. Benar. Dari pegawai swasta, karyawan, pegawai bank, dan lain-lain. Tapi ASN ini, PNS ini masih stabil ya Kak ya. Siap. Gaji masih sama, tunjangan masih sama, tidak terdampak apapun gitu kan. Mungkin saat itu kakak berpikir, ini nih ASN nih gitu kan ya, bener-bener pasti banget kan ke depannya. Itu kan alasan kakak untuk masuk ke kampus Poltekbang Jayapura setelah 3,5 tahun. Tapi kira-kira kakak tuh tahu Poltekbang tuh dari mana Kak? Kan ini kan baru didirikan sekitar 4 tahun yang lalu ya Kak ya? Benar. Jadi fun fact-nya adalah saya tinggal di Jayapura, tapi saya baru tahu adanya Poltekbang Jayapura. Jadi saya tahu Poltekbang Jayapura ini tahun 2021. 2021 berarti sudah telat 2 tahun itu ya Kak? Iya benar. Saya baru tahu karena adanya pengumuman si pencatat. Nah, ketika saya buka
banyak sekali sekolah di bawah Kementerian Perhubungan. Nah, pada saat saya scroll down ke bawah, wah ada nih Politeknik Jayapura. Nah, saya langsung cari tahu alamatnya. Ternyata dekat dengan rumah saya. Nah, itu yang membuat saya shock juga karena ada sekolah kedinasan di bawah Kemenhub di Jayapura sendiri. Seperti itu. Ini notice juga ya buat Sky Viewers ya. Banyak dari Sky Viewers kalian mungkin yang berdomisili di Jayapura tapi tidak tahu ya kah tentang Politeknik Jayapura. Mungkin karena keterbatasan informasi, karena berbagai macam satu hal dan lain hal lainnya. Tentunya dengan Sky Viewers mencari-cari informasi melalui si pencatar, melalui Instagram BPSDM Perhubungan dan Kementerian Perhubungan, Sky Viewers akan mendapatkan banyak sekali informasi tentang sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Kalau tidak salah jumlahnya puluhan ya kayak? Ada 21 atau 22. 21 atau 22, coba bayangkan Sky Viewers. Dan salah satunya ada di Jayapura. Jadi Sky Viewers ini nggak perlu jauh-jauh datang ke Curug ya kan? Ke mana? STTD, Bekasi, Makassar, dan Palembang. Ini Sky Viewers bisa berjalan kaki datang ke kampus kami, jadi bagian dari kami. Itu sudah cukup karena lulusnya juga sama aja ya kayak sama-sama ASN, sama-sama Taruna 3 tahun. Jadi apalagi yang melatar belakangi Sky Viewers kalian untuk tidak mendaftar di Politeknik Jayapura ya kan Kak. Dan kalau boleh tahu nih Kak, kakak kan pernah berkuliah selama 3,5 tahun dan sekarang sudah 2 tahun berkuliah di Politeknik Jayapura. Perbedaan signifikan apa yang kakak rasakan saat berkuliah di kampus sebelumnya dan kampus yang sekarang? Oke, perbedaan yang sangat-sangat signifikan pada diri saya sendiri itu saya rasakan pada kedisiplinan. Kedisiplinan. Betul. Di kampus ini karena sistemnya barak, jadi semua diatur. Nah, itu yang membuat kita disiplin akan berbagai hal. Contohnya disiplin waktu dari bangun tidur sampai kembali lagi tidur. Kalau saya di luar kemarin sebelum jadi Taruna, itu jam bangunnya mungkin kurang bagus, terus mau tidur pun juga begadang. Jadi itu salah satu hal yang sangat-sangat berdampak pada diri saya sendiri. Berarti yang di garis bawah ini adalah disiplin waktu ya kayak. Benar. Jadi buat Sky Viewers kalian yang mungkin sekarang masih rebahan-rebahan, masih bangun jam 10 siang, masih kerjanya makan tidur, tapi berharap memiliki masa depan yang cerah, tolong diubah ya kak ya, mulai dari sekarang. Karena untuk menjadi seorang Taruna itu diperlukan tekad yang kuat dan keberanian maupun keinginan untuk merubah pribadi menjadi pribadi yang lebih baik ya kak. Dan untuk yang berikutnya, kira-kira apa sih yang kakak rasakan selama menjadi Taruna? Dan sebelum menjadi Taruna tuh seperti apa? Kan pasti tentunya ya kan, ini suatu rahasia umum, Taruna itu kan lebih dipandang di masyarakat gitu kan, dibanding ketika kakak sebelum menjadi Taruna. Apa privilege yang kakak dapatkan selama menjadi Taruna itu? Baik, suka dukanya pasti ada ketika kita menjalani sebuah hal, terutama khususnya saat ini saya menjadi seorang Taruna. Suka dukanya pasti ada. Dukanya mungkin saja homesick ataupun kangen orang tua, lalu sebuah hal baru yang perlu terbiasa. Dari contohnya tadi bangun pagi harus subuh-subuh jam 4 pagi, terus kita langsung melaksanakan kegiatan sampai kembali malam lagi. Itu yang mungkin menjadi dukanya, dan mungkin kita lebih dituntut harus siap siaga dalam berbagai hal. Kalau sukanya, saya pribadi saya lebih dipandang dan juga lebih dihargai ketika saya keluar ke masyarakat. Contohnya, saya pribadi saya senang menggunakan pakaian dinas, apalagi PDP. Itu kan keren dan gagah. Jadi ketika kita keluar, orang di luar pun juga melihat sebuah kebanggaan, sebuah hal yang sangat-sangat bagus sekali terpandang
karena kita bisa menggunakan seragam atribut lengkap kebanggaan kampus kita. Itu yang kalau saya sendiri supaya seperti itu. Baik. Kan Sky Viewers ngomong-ngomong soal seragam tadi ya kayak, pasti kan Sky Viewers kan banyak yang pengen menggunakan seragam. Seperti kita PDH, PDP, pakai dinas harian, pakai dinas pesiar. Tapi yang ada di dalam benak Sky Viewers kan mungkin keren, gagah, tampan, berwibawa. Tapi tentunya ada tanggung jawab yang besar ya kak di balik seragam itu. Kira-kira bagaimana cara kakak mengelola tanggung jawab tersebut? Baik, bagaimana cara saya bertanggung jawab dengan pakaian dinas yang saya pakai sekarang? Saya mengingat perjuangan keras saya, usaha saya, tekad saya dari dulu untuk menggunakan pakaian seragam ini. Dan yang terlebih adalah saya mengingat kedua orang tua saya dan juga my family, karena mereka yang mendukung saya, mensupport saya, mendoakan saya sampai saat ini saya bisa memakai pakaian seperti ini dan juga bisa sampai di tingkat 2 sekarang. Ngomong-ngomong soal my family tadi ya kayak, saya pernah mendapatkan DM dari salah satu calon taruna kita yang akan menjadi taruna di Poltekkes Jayapura. Dia mengatakan, gimana kak, saya ini pengen banget jadi taruna nih, tapi kok orang tua saya nggak setuju ya, kok orang tua saya nggak ngedukung ya. Kira-kira ada saran apa sih yang bisa kakak kasih ke Sky Viewers kita ini supaya dia bisa lebih bersemangat lagi untuk menjadi seorang taruna? Oke, jadi itu merupakan hal-hal umum yang memang terjadi antara anak dengan orang tua, yang mana tidak semua keinginan anak dipenuhi atau disupport oleh orang tua sendiri. Nah, kalau saya pribadi, untuk teman-teman Sky Viewers di luar sana yang ingin menggapai impiannya namun tidak disupport oleh orang tua kita, kalian harus buktikan dengan semangat, tekad, niat yang benar sungguh-sungguh agar orang tua kalian bisa melihat hal itu dan mensupport kalian. Jadi kalau mau berjuang jangan setengah-setengah, harus total. Gitu. Tentunya kalau misal kita berjuang dengan sungguh-sungguh dan menjadi seorang taruna, kedua orang tua kita pun pastinya akan merestui dan merubah pandangan mereka ya. Dan ada yang tanya lagi nih kak, kakak di Poltekkes Jayapura itu kehidupan ketarunannya seperti apa? Karena yang saya dengar itu tentunya fisik dengan otak itu harus selaras katanya. Benar. Itu pembagian seperti apa kak? 50% kah atau bagaimana kak? Sky Viewers kan ingin tahu juga tuh. Oke, jadi buat Sky Viewers, mindset yang harus ditanamkan adalah namanya sekolah kedinasan. Kita dididik untuk menjadi seorang perwira yang mampu dalam berbagai situasi. Maksudnya adalah namanya sekolah kedinasan pasti kita ada tempaan, ditempa untuk menjadi seorang pribadi yang tangguh. Maksudnya adalah untuk saya sendiri selama 2 tahun menjalani pendidikan dan kehidupan di ketarunaan, banyak hal-hal yang saya dilatih, mulai dari sikap, juga attitude, terus respect, dan juga hal-hal disiplin lainnya. Sehingga apa yang saya tanamkan dari awal saya masuk bisa berguna untuk saya dan juga semua orang di sekitar saya. Ini juga sekaligus kita berusaha untuk memperbaiki mindset. Jadi banyak orang ya kayak yang mengatakan kalau sekolah kedinasan itu banyak kekerasannya dan pokoknya hal-hal buruk yang sering dibicarakan tentang sekolah kedinasan. Tentunya hal itu tidaklah benar ya kayak. Sangat tidak benar. Karena selama ini yang kita rasakan di sini, kita merasakan keras, memang keras, tapi kerasnya itu keras yang membangun gitu ya, bukan keras yang merusak ya kan. Jadi mungkin saya mau tambahkan juga. Jadi
harus bedakan antara keras dengan kekerasan. Nah, kalau keras ini namanya juga dididik menjadi seorang perwira. Jadi kita perlu tempaan yang benar-benar kuat, sehingga kita juga mentalnya kuat, jadi dan juga kedepannya bisa memimpin semua orang untuk menjadi lebih baik. Dan mungkin yang tadi saya juga mau menyampaikan kembali mengenai keselarasan antara sebuah pendidikan akademik dan juga mungkin non akademik. Nah, jadi kalau saya sendiri yang saya alami selama 2 tahun ini semuanya berjalan 50-50%. 50%. Ya, jadi selain akademik yang dituntut dalam kampus, kita harus bisa berprestasi, namun juga dituntut kembali, diuji kita punya skill dalam berbagai hal. Dalam hal ini non akademik, jadi bakat dan minat itu silakan bisa dikembangkan di dalam kampus. Jadi bukan semata-mata kaku pasif, kita pun juga di sini aktif juga, jadi bervariasi inovasi untuk menjadi seorang taruna yang tidak pasif atau monoton. Contohnya seperti acara ini ya, podcast seperti ini. Saya adalah seorang junior dan Kakak William adalah seorang senior. Tapi di dalam podcast ini kita seperti tidak memiliki batasan ya kan? Kita bisa berbicara banyak hal, kita bisa bercengkrama, kita bisa berbagi pengalaman dengan Sky viewers sekalian tanpa adanya rasa tertekan dan lain sebagainya ya kan? Itu yang sebenarnya mungkin harus ditanamkan kepada Sky viewers sekalian. Tidak usah berpikiran aneh-aneh, teguhkan keinginanmu. Saya ingin menjadi seorang taruna, belajar dengan sungguh-sungguh dan bergabung tentunya dengan Polteknik Jayapura ya kan? Untuk berikutnya, kakak sendiri apa pernah mengalami masa drop selama menjadi seorang taruna? Karena tentunya kan peralihan dari seorang sipil, dari seseorang masyarakat biasa menjadi seorang taruna kan akan mengalami pergejolakan yang lumayan dahsyat ya. Dan adaptasi itu tidak memerlukan waktu yang sedikit ya, pasti memerlukan waktu yang cukup lama gitu. Betul. Jadi semua orang pasti mempunyai tekanan ataupun masalah pribadi masing-masing. Nah, kebetulan di dalam kampus ini sekolah kedinasan, sebuah hal yang mengikat kita. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti semua aturan yang berlaku. Nah, mungkin saya ataupun juga semua taruna yang ada di sini sebelum jadi taruna pun mungkin hidupnya bebas, bisa ngapain saja. Tapi ketika dalam sini kita harus mengikuti semua prosedur, peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi salah satu faktor yang membuat saya ataupun juga yang lainnya kadang down atau mungkin drop, mungkin sedikit pressure yang tinggi. Nah, itu kalau saya pribadi bagaimana cara mengatasinya, tentunya berdoa dan berserah pada Tuhan. Jadi saya percaya kepada Tuhan, apapun yang saya hadapi, saya jalani pasti selalu dalam lindungan Tuhan. Stabil sekali. Jadi buat Sky viewers sekalian, Kakak William ini sedang memberikan suatu manifestasi dari banyak orang yang ingin menjadi taruna, tapi mereka kan banyak yang takut, saya takut begini. Kakak William sudah keluar dari kampusnya yang 3,5 tahun itu. Bayangkan jika saat itu Kakak William menyerah, tentunya Kakak William tidak akan menjadi Kakak William yang saat ini ya kan, seperti ini sekarang. Tentunya akan keluar dari Polteknik Jayapura dan tidak tahu akan menjadi seperti apa nantinya ya kayak. Jadi buat Sky viewers sekalian, for your information juga, kita tahun ini akan membuka 24 formasi pendaftaran, yaitu di course manajemen bandar udara. Satu prodi dengan kita ya kan? Betul. Manajemen bandar udara. Tapi kali ini ada yang spesial. Hanya 6 kuota untuk umum, tapi 18 kuota untuk orang asli Papua. Jadi buat Sky viewers sekalian yang merupakan orang asli Papua atau bahkan berdomisili di Papua dari SD, SMP, SMA, peluang kalian untuk memasuki Polteknik Jayapura besar sekali ya. Besar sekali. Saya merasakan sangat besar karena putra daerah itu benar-benar diistimewakan ya kan di sini ya.
karena ini kan Poltek Bank Jayapura. Jadi khusus untuk orang-orang asli Papua, orang domisili Papua untuk masuk agar bisa membangun tanah Papua ini ke depannya menjadi lebih baik, ya kan Kak. Dan sepertinya sudah cukup lama kita membahas, tidak terasa rasanya. Saatnya kita berpisah, tapi sebelum itu Sky Viewers pasti ingin tahu nih Instagramnya Kakak William itu apa, karena banyak dari kalian yang bisa bertanya-tanya kepada beliau, bisa mencuri ilmunya beliau, mencari tahu kehidupan beliau dan lain-lain sebagainya. Silakan. Oke, jadi bebas, boleh nanti kalau ada yang ingin bertanya tentang bagaimana persiapan untuk menjadi seorang taruna. Jadi mungkin bisa follow aja kali ya, follow @WilliamEvander WILLYAM_Evander. Oke, nanti bakal ada ya di sini ya. Ya, tim humas tolong dibikinkan. Dan tentunya ini bukanlah pertemuan yang terakhir ya. Betul. Kedepannya kita akan bertemu kembali dan akan membahas hal-hal lainnya. Saya mulai memperhatikan tali yang melingkar di bahu sebelah kanan kakak itu. Nanti kita akan membahas hal tersebut. Kira-kira itu apa dan fungsinya seperti apa? Tentu Sky Viewers juga penasaran. Tapi kali ini kita harus berpisah terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.